Oke, jadi untuk materi hari ini kita sama-sama akan diskusi tentang maintenance and reliability. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup ya. Baik teman-teman, jadi hari ini seperti yang kita lihat ya, topiknya adalah maintenance and reliability. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang maintenance dan reliability itu, kalau dalam bahasa Indonesianya, maintenance itu kan seperti perawatan ya, perawatan dan kepercayaan. Ya. Oke, perawatan itu maksudnya apa? Perawatan alat-alat mesin yang ada di perusahaan ya, pabrik biasanya. Ini acknowledgement. Oke, ini learning outcomes-nya. Oke, nah, oke di sini ya. Oke, strategic importance of maintenance and reliability. Oke, pentingnya suatu strategi dari perawatan dan juga reliability. Reliability itu kan kayak kepercayaan ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya di sini organisasi itu memastikan bahwa aset, mesin, ataupun sistem yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu selalu siap digunakan sesuai dengan fungsinya. Bisa kalian bayangkan gitu ya kalau misalnya perusahaan itu tidak apa fungsi asetnya itu tidak berfungsi dengan baik ya. Contohnya katakanlah misalnya Google umpamanya misalnya ya. Kalian mungkin tiap hari menggunakan Google kan ya atau menggunakan Google Cloud-nya ya. Seperti Google Cloud itu Drive ya, Google Drive ketika kalian nyimpan file itu kan di Google Drive. Nah, di situ jika gitu ya, ini jika misalnya kalian ini Google Drive-nya nggak bisa diakses misalnya itu kan pasti ada di servernya itu ada di mana gitu ya di tempat yang mungkin jauh dari sini ya baik itu server ataupun alat-alatnya itu ya. Nah, ketika misalnya tidak bisa dipakai sementara umpamanya kalian mau ada sesuatu yang mau kalian ambil dari Google Drive itu kan mungkin sementara kalian misalnya mau meeting atau apa mungkin kalian bisa kalang kabut gitu ya nyimpen file secara online taunya filenya itu nggak bisa diakses karena perusahaannya tidak bisa merawat ininya mesinnya misalnya gitu ya sama seperti saya juga ini nggak tahu kenapa ya kok tiba-tiba website pribadinya nggak bisa diakses gitu ya dari wifi ternyata udah menghubungi customer service hostinger gitu ya coba bisa nggak menggunakan kuota katanya dia balas gitu ya ternyata bisa kalau pakai kuota kalau pakai wifi nggak bisa udah di otak atik tetap masih nggak bisa hal yang seperti itu aja saya bisa kalang kabut gitu ya padahal itu hal yang mungkin ya pribadi untuk diri sendiri nah, ya itu salah satu contohnya lah ya nah gitu ya jadi artinya yang namanya perusahaan itu kan dia harus selalu bisa menjaga peralatannya gitu ya perusahaan apapun itu kalau misalnya pabrik kalau misalnya peralatannya nggak dirawat kan mungkin dia bisa menghasilkan suatu variasi atau produk yang tidak sesuai dengan standarnya gitu ya jadi tujuan dari perawatan itu apa tujuan kalau kita lihat tadi ya jadi tujuan perawatan itu perawatan dan keandalan itu tujuannya itu adalah untuk menjaga kemampuan sistem agar terus menghasilkan output yang stabil
aman, dan juga berkualitas. Ya. Fokus utamanya apa? Fokus utamanya itu bukan hanya sekedar memperbaiki ketika rusak, tapi juga menjaga agar sistem tetap mampu bekerja sebagaimana yang direncanakan sejak awal. Nah, seperti itu ya. Namanya perusahaan itu kan tetap harus bisa diandalkan, reliability itu bisa diandalkan dan juga alat-alatnya harus selalu terawat gitu ya. Misalnya contohnya tadi ya atau misalnya PLN ya contoh lainnya PLN. Nah, kalau kita lihat di PLN itu katakanlah ada turbin dan generator pembangkit listriknya itu kan dia harus mampu beroperasi 24 jam untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Jika maintenance-nya hanya dilakukan setelah mesin rusak saja, mungkin akan bisa terjadi pemadaman listrik ya. Kalau kalian tahu ya, kalau misalnya listrik atau internet aja ya di seluruh dunia 1 jam aja berapa triliun kerugian yang diderita ya, bisa menderita kerugian ekonomi. Loh, kenapa Pak bisa menderita kerugian ekonomi gara-gara listrik sejam atau internet sejam nggak nyala gitu ya? Ya kalian bisa bayangkan sekarang kita kan di seluruh dunia pada pakai listrik ya, pada pakai internet gitu ya. Orang tidak bisa beraktivitas, orang tidak bisa produktif ya, tidak bisa menjalankan mesin-mesin pabrik. Nah, itu kan rugi ya pastinya gitu ya. Bisa kalian bayangkan gitu ya. Nah, oleh karena itu apa? Tadi balik lagi ke listrik PLN, biasanya PLN itu menerapkan sesuatu yang namanya preventive maintenance ya. Jadi biasanya saya di sini aja mungkin ya. Nah, biasanya perusahaan itu dia memiliki apa tadi preventive maintenance ya. Preventive maintenance itu apa gitu ya. Preventive maintenance itu berarti kan perawatan pencegahan dan juga ada apalagi ada juga predictive maintenance ya. Nah, predictive maintenance itu perawatan untuk memprediksi ya, seperti apa pengecekan rutin. Kalau kalian punya kendaraan, mobil atau motor kan misalnya harus dicek 6 bulan sekali gitu ya. Itu kan prediktif supaya tidak terjadi kerusakan. Atau misalnya penggantian komponen sebelum aus serta pemantauan suhu mesin misalnya gitu. Ya. Nah, dengan cara ini kemampuan sistem pembangkit tenaga listrik itu bisa tetap terjaga, daya listriknya juga dia tetap stabil, dan risiko gangguannya bisa ditekan gitu ya teman-teman. Nah begitu teman-teman ya. Jadi inti maksud dari maintenance dan reliability itu nggak hanya tadi apa memperbaiki kerusakan saja, tapi juga memastikan sistem selalu berada pada kondisi yang memang mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan target operasional. Nah, inilah yang dimaksud esensi dari menjaga kapabilitas sistem dalam manajemen operasional. Ini yang sebelah kanan biar ada catatannya ya. Nah, oke, di sini masih strategic importance of maintenance and reliability. Ya, di sini menunjukkan bahwa perawatan dan keandalan itu bukan saja hanyalah suatu isu teknis, tetapi memiliki dampak strategis bagi keberlangsungan perusahaan. Contohnya, misalnya ketika terjadi kegagalan sistem atau mesin, ini failure has far-reaching effects on the firms. Ya, jadi kegagalan, efek-efek kegagalan pada perusahaan itu apa saja gitu ya. Yang pertama itu dari sisi operation. Kita bisa bayangkan kalau suatu mesin tadi rusak ya,
pastinya apa? Proses produksinya bisa terganggu, jadwalnya bisa terlambat, target tidak tercapai. Nah, gitu. Misalnya dari pengolahan kelapa sawit misalnya, ketika ada mesinnya atau konveyornya tidak dirawat dengan baik, maka produksinya bisa terhenti dan mungkin buahnya juga menjadi rusak karena terlambat diolah gitu. Kemudian kita juga bisa lihat di sini dari profitability. Nah, kerusakan mesin itu berarti kan bahwa biaya perbaikan darurat, lembur karyawan, dan potensi kehilangan penjualan. Nah, misalnya pada industri semen, misalnya gara-gara adanya mogok mesin selama beberapa jam saja bisa menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Karena apa? Tadi produksinya berhenti. Kemudian efek yang lain itu apa? Reputation dan customer satisfaction. Reputasi dan kepuasan pelanggan. Katakanlah misalnya kalian mau naik pesawat terbang di sektor transportasi gitu ya, naik pesawat terbang atau komuter lain, KRL, gara-gara adanya gangguan operasional akibat perawatan yang kurang baik, dapat menurunkan kepercayaan publik dan memicu keluhan pelanggan. Kalian kan pernah lihat mungkin ya, ada yang terlambat berapa menit atau bahkan berapa jam gitu, lalu dimarah-marahi sama customernya karena memang customer itu dia mau ada rapat atau apa gitu ya, yang memang harus segera dilakukan gitu. Nah, artinya apa? Tadi ketepatan waktu dan keselamatan sangat bergantung pada keandalan sistemnya. Lalu ya selanjutnya maintenance yang baik juga mendukung idle time reduction efforts ya. Artinya dengan perawatan yang terencana, waktu menganggur mesin dapat ditekan. Katakanlah misalnya contohnya pabrik otomotif misalnya ya. Nah, dengan adanya preventive maintenance ini membuat lini produksi tetap berjalan tanpa sering berhenti secara mendadak. Bisa kalian bayangkan ya kan kalau perusahaan itu kan dia jalan terus mesin-mesinnya gitu ya. Kan bisa tiba-tiba mati ya. Jangankan gitu teman-teman ya. Saya kadang-kadang juga kalau misalnya di rumah memakai PC gitu ya. Loh kok tiba-tiba ini PC-nya nyala tapi nggak keluar, nggak masuk ke window-nya gitu kan. Kayak gitu. Oh, ternyata ketika dicek ternyata gampang ya, hanya kita dicabut RAM-nya, pasang lagi, dibersihkan, udah hanya sebatas itu aja gitu ya. Artinya kan berarti alat-alatnya harus dibersihkan gitu ya. Dicabut lagi terus dibersihkan, udah bisa nyala lagi gitu, teman-teman ya. Tapi kalau kita yang nggak tahu kan mungkin kita bisa kaget ya misalnya. Nah, makanya memang pengetahuan skill dasar terhadap alat-alat yang kita pakai sehari-hari itu juga penting ya teman-teman ya. Mungkin nggak perlu mendalam gitu, tapi ya skill pengetahuan dasarnya saya rasa juga udah cukup gitu ya. Kalau dulu sih ya waktu zamannya masih kuliah gitu ya, masih senang gitu ngatak-ngatik komputer, ngatak-ngatik laptop, nginstal ulang apa. Tapi kalau sekarang kan udah kayaknya udah males lah gitu ya untuk hal-hal kayak gitu tuh gitu. Ya. Kemudian selanjutnya di situ maintenance juga berkaitan dengan ability to protect investment in plant and equipment ya. Kemampuan untuk memproteksi investasi dalam pabrik dan peralatan. Ya, jadi plant di sini itu adalah pabrik ya teman-teman ya, bukan tanaman. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu kan kalau namanya mesin mungkin harganya bisa miliaran gitu ya. Mesin itu kan adalah aset yang mahal. Kalau kita melakukan beraktivitas tanpa adanya perawatan, pasti apa? Umur ekonomisnya bisa berkurang, bisa menjadi pendek, dan investasi juga menjadi sia-sia. Katakanlah misalnya ada perusahaan minyak dan gas ya. Nah, kalau perusahaan ini kan pasti sangat menekankan keandalan atau reliability
agar aset bernilai triliunan rupiah tetap optimal. Terakhir, kita maintenance juga berperan dalam ability to provide a safe workplace and impact the environment responsibly. Jadi artinya peralatan yang tidak terawat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan, seperti kebocoran pipa atau ledakan. Oleh karena itu, keandalan sistem juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ya, gara-gara mesinnya nggak pernah dirawat, misalnya bisa tiba-tiba mati mendadak, katakanlah misalnya gitu ya, atau bahkan mungkin bisa mencelakakan operatornya. Artinya apa, teman-teman? Artinya bisa kita simpulkan bahwa maintenance dan reliability ini merupakan suatu keputusan yang strategis ya. Yang ada taktiknya gitu ya. Strategis itu ada taktiknya. Jadi misalnya kita perlu strategi untuk melakukannya. Tadi strateginya itu caranya gimana? Dengan misalnya melakukan punya penjadwalan untuk perawatannya, katakanlah gitu ya. Nggak asal kita pakai udah aja gitu ya. Nah, kenapa? Karena langsung mempengaruhi kinerja operasional, keuangan, reputasi, keselamatan, dan juga keberlanjutan perusahaan. Lanjut lagi di sini ya. Di sini dalam konteks manajemen operasional ini katanya maintenance is all activities involved in maintaining the capability of the system. Artinya, maintenance itu mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan untuk memastikan mesin, peralatan, atau sistem tetap mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan standar yang diharapkan. Jadi, kegiatan ini meliputi pemeriksaan rutin, pembersihan, pelumasan, penyesuaian, kalibrasi lagi ya, hingga penggantian komponen sebelum terjadi kerusakan. Katakanlah misalnya kembali lagi ke manufaktur makanan dan minuman, misalnya contohnya ya. Ada mesin pengemasan. Kalau mesin pengemasan itu dia dirawat secara berkala, dia akan tetap menghasilkan produk dengan kualitas dan volume yang konsisten sehingga proses produksi tidak terganggu. Sementara itu, reliability is the probability that machine part or product will function properly for specified time under state condition. Artinya, reliability atau keandalan ini menekankan pada peluang atau tingkat keandalan suatu mesin atau produk untuk bekerja dengan baik dalam jangka waktu tertentu dan kondisi tertentu. Contohnya misalnya pada armada pesawat di Indonesia, katakanlah misalnya maskapai penerbangan menerapkan standar reliability yang ketat. Setiap komponen pesawat memiliki batas jam terbang tertentu sebelum harus diganti, sehingga peluang terjadinya kegagalan saat operasional dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya, maintenance berfokus pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan, sedangkan reliability berfokus pada hasil yang diharapkan, yaitu sistem yang andal dan konsisten. Jadi, keduanya ini saling terkait dan menjadi fondasi penting dalam menjaga kelancaran, keselamatan, dan efisiensi operasi suatu organisasi. Nah, lalu di sini apa adanya important tactics ya, pentingnya suatu taktik mungkin gitu ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi pentingnya suatu taktik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem khususnya terkait dengan reliability dan juga maintenance. Jadi taktik-taktik ini sifatnya praktis dan langsung berhubungan dengan keputusan manajerial yang ada di lapangan. Pertama kita lihat dari sisi reliability-nya. Salah satu pendekatannya itu adalah improving individual components. Artinya, perusahaan meningkatkan kualitas atau spesifikasi komponen agar lebih tahan lama dan jarang gagal. Contohnya misalnya pada industri telekomunikasi misalnya. Operator seluler
menggunakan perangkat jaringan dengan standar tinggi supaya si BTS itu tetap berfungsi stabil meskipun beroperasi 24 jam. Ya. Kemudian pendekatan berikutnya itu adalah providing redundancy. Redundancy ini artinya menyediakan komponen cadangan atau sistem alternatif sehingga ketika satu komponen gagal, sistem tetap berjalan. Contohnya pada pusat data perbankan di Indonesia, bank misalnya menyediakan server cadangan dan sumber listrik ganda seperti PLN ataupun genset supaya layanan perbankan tidak berhenti meskipun terjadi adanya gangguan. Biasanya suka lihat ya kalian di kantor kalau misalnya kalian sadar gitu ya, conscious atau ngeh gitu ya. Biasanya kan di luarnya itu atau mungkin di belakang itu suka ada genset ya, listrik gitu kan. Listrik cadangannya gitu supaya dia tetap bisa beroperasi meskipun hanya beberapa jam saja gitu ya, sebagai penyangga atau buffer kalau misalnya listriknya tiba-tiba mati gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi maintenance-nya, taktik ini penting ya. Uh, Implementing or improving preventive maintenance ya. Jadi memang perawatan dilakukan secara terjadwal sebelum kerusakan terjadi. Contoh nyatanya itu misalnya kita lihat di KAI ya. Kalau ada rangkaian kereta itu suka lihat mungkin kaliannya mereka menjalani pemeriksaan rutin untuk mencegah gangguan saat beroperasi. Atau setidaknya kalau misalnya kalian dari Jawa Barat misalnya dari Bandung, katakanlah kalian mau naik kereta gitu ya. Kalau kalian naik keretanya ke arah timur, ke Tasik, Ciamis, terus ke Jawa Tengah ya, ke Jogja, pasti dia selalu berhenti di Cipeundeuy ya. Stasiun Cipeundeuy. Dan itu biasanya 10 menit gitu ya ininya apa, kalau kalian perhatikan itu coba ya selalu gitu ya di stasiun Cipeundeuy itu selalu dicek gitu ya, baik itu mungkin rodanya atau mesinnya gitu ya. Makanya pas di situ semua kereta itu selalu berhenti di situ ya, minimal mungkin 10 menit ya. Makanya agak sedikit lama ya kalau apa eh, ketika kita melewati stasiun tersebut gitu ya. Kalau nggak salah itu stasiun yang ada di daerah Garut gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi memang itu mungkin SOP-nya gitu ya. Heeh. Selain itu juga di sini katanya perusahaan perlu apa ini increasing repair capabilities or speed. Artinya meningkatkan kemampuan teknisi, ketersediaan suku cadang, dan kecepatan perbaikan. Misalnya katakanlah di sektor pertambangan, ya. Adanya keberadaan tim maintenance di lokasi tambang memungkinkan perbaikan alat berat dilakukan dengan cepat sehingga downtime ataupun mogok dapat ditekan. Ya. Atau kalau kalian lihat mungkin kalau apa yang olahraga ini ya, balap mobil biasanya ya, ketika berapa kali lap putaran langsung diganti bannya pada saat itu juga gitu ya. Kalau kalian perhatikan kan biasanya suka kayak gitu ya. Di situ ada sekelompok orang yang mengecek gitu tiap-tiap bagiannya gitu. Nah, kemudian di sini ada maintenance management ya. Ini saya close lagi aja deh minusnya supaya ini agak besar. Oke. Nah, maintenance management atau manajemen perawatan ya. Artinya bagaimana pengelolaan perawatan dilakukan secara sistematis supaya bisa memberikan dampak nyata bagi kinerja operasional dan bisnis perusahaan. Pertama kita lihat ada aspek employee involvement atau pelibatan karyawan. Jadi dalam maintenance modern, perawatan tidak hanya menjadi tanggung jawab teknisi, tapi juga melibatkan operator. Melalui autonomous maintenance, partnering with maintenance personnel,
Operator mesin dilatih untuk melakukan perawatan dasar, misalnya seperti pengecekan awal dan pelaporan kondisi mesin. Hal ini juga biasanya didukung oleh skill training, reward system, employee empowerment, dan continuous improvement. Contohnya tadi misalnya di industri otomotif, biasanya operator lini produksi bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kondisi mesin sehari-hari. Sementara misalnya teknisi fokus pada perawatan yang lebih kompleks. Kedua, kita ada maintenance and reliability prosedur. Nah, ini adalah prosedur teknis yang dijalankan secara konsisten, seperti clean and lubricate, monitor and adjust, make minor repairs, dan keep accurate records. Nah, jadi di pabrik makanan dan minuman, misalnya pencatatan kondisi mesin dan pembersihan rutin sangat penting untuk menjaga kualitas produk dan memenuhi standar keamanan pangan. Ketiga, dari penerapan employee involvement-nya dan prosedur maintenance yang baik, perusahaan akan memperoleh suatu result atau hasil berupa pengurangan variasi. Ya, pengurangan variasi itu artinya kita membuat produk itu kan ada standarnya gitu ya. Jadi kita nggak boleh berbeda dengan standar itu. Kemudian ada reduce inventory atau mengurangi inventory, meningkatkan kualitas atau improve quality, improve capacity, serta protecting investment in plant and equipment. Misalnya ketika kita punya mesin yang andal atau mesin yang reliable, perusahaan tidak perlu menyimpan stok berlebihan sebagai antisipasi kerusakan produksi. Masih ingat ya minggu kemarin yang ada lautan itu ya, lautan terus ada perahu gitu kan, ada gambarnya. Jadi ketutup tuh sama inventory. Kalau inventory-nya masalah-masalahnya itu semua ketutup gitu. Tapi kalau inventory-nya nggak ada gitu ya, atau inventory-nya sangat minim sekali, muncullah keluar masalah-masalah baru terasa gitu. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seluruh hasil yang semua ini akan menghasilkan suatu yields, yaitu enhance productivity, winning products, dan improve profitability. Misalnya perusahaan manufaktur yang mampu meningkatkan output tanpa menambah mesin baru karena sistem maintenance-nya efektif. Kalau kalian misalnya jarang merawat mesin kan mungkin mesinnya bisa cepat rusak gitu ya. Tapi kalau kita rawatnya secara benar, secara teratur, ya kita bisa mengoptimalkan umur mesin tersebut. Ya. Jadi maintenance management itu bukan sekedar kegiatan teknis, melainkan suatu strategi manajerial yang menghubungkan manusia, prosedur, dan hasil bisnis secara langsung. Nah, selanjutnya di sini ada sistem reliability. Jadi keandalan sistem atau RS di sini ya notasinya. Jadi reliability system ini menunjukkan seberapa besar peluang suatu sistem dapat berfungsi dengan baik selama periode waktu tertentu tanpa mengalami adanya kegagalan. Sistem di sini biasanya tersusun dari beberapa komponen yang saling terhubung. Salah satu cara meningkatkan keandalan sistemnya itu adalah dengan improving individual components. Artinya, semakin andal setiap komponen, maka semakin andal pula sistem secara keseluruhan. Contohnya, kalau kita mengganti komponen yang sering rusak dengan kualitas yang lebih baik, maka peluang sistem gagal akan menurun. Dengan assuming independent components, sistem reliability dapat dihitung dengan rumus berikut ini. R1 kali R2 kali R3 kali bla 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 seterusnya sampai Rn.
Artinya keandalan sistem ini merupakan hasil perkalian keandalan setiap komponennya. Jika satu komponen memiliki reliabilitas yang rendah, maka nilai RS-nya itu akan turun secara signifikan, meskipun komponen lainnya sangat andal. Contohnya misalnya sistem pompa air yang ada di gedung perkantoran. Katakanlah misalnya sistem tersebut terdiri dari apa aja sih kalau pompa air itu? Oh, terdiri misalnya dari motor listrik, dari panel kontrol, dari pompa mekanik misalnya. Nah, jika motor memiliki reliabilitasnya katakanlah 0,95, kemudian kalau panel 0,97 dan pompanya 0,96, maka reliabilitas sistemnya adalah hasil perkalian dari ketiganya ini. Apabila satu komponen saja sering gagal, maka pasokan air ke gedung akan terganggu. Intinya apa? Intinya bahwa reliability system tidak hanya bergantung pada satu bagian saja, tapi pada keseluruhan komponen. Oleh karena itu, manajemen operasional harus fokus meningkatkan keandalan setiap komponen agar sistem secara keseluruhan dapat beroperasi dengan stabil dan konsisten. Nah, di sini adanya overall system reliability atau keandalan sistem secara menyeluruh, yaitu bagaimana keandalan sistem secara keseluruhan dipengaruhi oleh average reliability of each component dalam persen dan jumlah komponen dalam sistem. Sumbu horizontal ini menunjukkan rata-rata keandalan setiap komponen, ya, horizontal ini ya. Dan sumbu vertikal menunjukkan reliability of the system. Intinya apa? Jadi semakin banyak jumlah komponen dalam suatu sistem, maka reliabilitas sistem akan turun lebih cepat karena pengalinya juga banyak gitu ya. Meskipun setiap komponen secara individual terlihat sangat andal. Garis dengan N kecil, misalnya N1. N sama dengan 1, N sama dengan 10. Ini menunjukkan bahwa sistem masih cukup andal walaupun reliabilitas komponennya sedikit menurun. Namun ketika N-nya menjadi besar, seperti N-nya 100 atau N-nya 500, ya, N400, sedikit penurunan reliabilitas komponen dapat menyebabkan reliabilitas sistem jatuh secara drastis. Jadi artinya kalau semakin banyak, semakin kompleks gitu ya komponen-komponennya itu, jadi semakin tidak terlihat gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma satu atau dua, kan ketahuan langsung gitu ya, masalahnya di mana langsung ketahuan. Tapi kalau komponennya terlalu banyak ya susah nanti, meskipun misalnya loh kok ini kelihatannya kayak baik-baik aja gitu ya. Oh ternyata komponen lain yang menyebabkan mesinnya tidak berfungsi dengan normal. Misalnya contoh yang kompleks itu apa? Jaringan listrik misalnya. Kalau jaringan listrik ini kan pasti banyak terdiri dari berbagai komponen, seperti adanya, yang setahu saya gitu ya, adanya pembangkit listrik, adanya transformator, adanya gardu induk, adanya kabel, adanya panel distribusi, dan lain-lain. Nah, meskipun setiap komponen memiliki keandalan yang tinggi, misalnya komponen itu keandalannya di atas 99%, tapi jumlah komponen yang sangat banyak membuat peluang gangguan tetap signifikan. Nah, inilah sebabnya pemadaman listrik masih bisa terjadi meskipun teknologi yang digunakan sudah cukup baik. Jadi, grafik ini memberitahu kita bahwa peningkatan reliabilitas sistem tidak hanya cukup dengan meningkatkan kualitas satu atau dua komponen saja, tapi perlu ada pendekatan lain seperti pengurangan kompleksitas, standarisasi komponen, dan penerapan redundansi. Nah,
teman-teman, kalau kalian memahami hubungan ini, biasanya manajer dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam merancang dan mengelola sistem operasi yang kompleks. Nah, di sini contoh dari keandalan pada suatu proses yang terdiri dari 3 komponen yang tersusun secara seri, yaitu ada R1, ada R2, R3. Jadi ini ceritanya ini proses gitu ya, prosesnya. Proses 1, proses 2, proses 3. Nah, di proses masing-masing proses itu ada masing-masing komponen-komponennya kan. Nah, jadi masing-masing komponen ini katakanlah punya tingkat keandalan yang berbeda-beda. Misalnya katakanlah kalau R1-nya adalah 0,90 atau 90%, R2-nya 0,80 atau 80%, atau R3-nya 0,99 atau 99%. Kita lihat ya di R3 ini besar 99%. Jadi kelihatannya seperti tidak terjadi ada masalah. Ya. Nah, tapi kita lihat ini adalah suatu proses yang seri. Sistem ini juga akan berjalan baik jika seluruh komponen berfungsi dengan baik, gitu ya. Nah, dengan asumsi komponen bekerja secara independen, maka reliability of the process dihitung menggunakan rumus R1 dikali R2 dikali R3. Jika kita masukkan nilainya, maka RS itu ini 0,90 atau 90%. 90% kali 80% kali 99% sama dengan 0,713 atau 71,3%. Ini berarti dari 100 kali proses dijalankan, secara statistik hanya sekitar 71 kali proses tersebut dapat berjalan tanpa adanya gangguan. Misalnya pada proses produksi roti di sebuah pabrik kecil. Prosesnya melibatkan mesin pengaduk adonan, oven, mesin pengemasan. Nah, katakanlah misalnya ovennya sangat andal, tapi jika mesin pengaduknya sering bermasalah, maka keseluruhan produksi tetap terganggu. Komponen dengan reliabilitas terendah ini menjadi titik lemah sistem. Jadi bisa kita pahami bahwa untuk meningkatkan reliabilitas sistem, manajemen sebaiknya memprioritaskan perbaikan pada komponen yang paling tidak andal. Nah, dengan meningkatkan R2, misalnya ini yang paling kecil ya, 80%, reliabilitas keseluruhan sistem dapat meningkat secara signifikan tanpa harus benar-benar mengganti seluruh sistemnya. Kemudian kita di sini ada product failure rate. Product failure rate sebagai basic unit of measure for reliability. Failure rate atau rata-rata kegagalan ini digunakan untuk mengukur seberapa sering suatu produk atau komponen mengalami kegagalan dalam periode pengujian atau operasional tertentu. Semakin rendah FR ini, semakin andal produk tersebut. Nah, kita lihat di sini FR dalam persentase, rumusnya itu adalah jumlahnya kegagalan dibagi jumlahnya unit yang dites, hasil bagi ini dikali 100%. Jadi, rumus ini digunakan ketika kita menguji sejumlah unit produk dalam kondisi yang sama. Contohnya misalnya pabrik lampu LED ya, dia menguji tuh 1000 unit lampu dan ternyata dari 1000 pengujian unit lampu itu ditemukan 20 unit yang gagal menyala. Maka FR dalam persentasenya itu adalah 20 ya. Kita ini lagi ya. Tadi ya. Adanya pabrik lampu LED ya, saya kasih contohnya ya. Jadi katakanlah misalnya pabrik lampu LED itu ya, dia menguji 1000 unit ya, dia menguji 1000 unit lampu dan ternyata
ternyata ditemukan 20 unit yang gagal menyala. Unit gagal menyala. Jadi sehingga FR dalam persentasenya itu adalah 20 dibagi 1000. Atau 20 dibagi 1000 itu, 20 dibagi 1000 dikali 100% ya di sini ya. 2000 mana ini ya, kayak gini aja ya. 2000 dibagi 1000 dikali berapa teman-teman? Dikali 100%. Ini nolnya 3, ini ya berarti 2% ya di sini. Nah, artinya apa? Dari setiap dari setiap 100 lampu rata-rata 2 unit mengalami kegagalan gitu ya. Itu jadi berantakan nih. Adalah ini. Jadi berantakan. Ini kita perbaiki lagi nih aja. Itu teman-teman ya. Artinya atau sama aja lah ya, dari kalau ini 1000 unit berarti dari 100 unit, dari 100 unit lampu kemungkinan besarnya ada 2 unit yang gagal gitu ya. Kalau yang apes nih, yang 2 unit yang gagal nih ketika kalian beli lampunya. Saya juga pernah ya beli lampu itu kan ada yang garansi 1 tahun ya pemakaiannya, ada juga yang nggak garansi. Biasanya kalau yang di warung-warung yang engko-engko gitu ya, dia kan suka ada gitu ya garansi 1 tahun ya. Saya pernah beli lampu Philips ya. Philips kan itu ada namanya, dia punya nama itu ya, di Indomart atau Alfamart gitu lupa ya. Ternyata baru sehari dipakai langsung rusak gitu ya. Pas dikembalikan lagi ternyata kalau justru merek-merek yang punya nama kayak gitu beli di Indomart atau Alfamart nggak bisa dibalikin gitu ya. Mending kita beli yang merek-merek Tiongkok ya, karena ada jaminan 1 tahun gitu. Itu teman-teman ya. Jadi mungkin waktu itu beli baru sehari dipakai rusak, harganya lebih mahal. Ya itu lagi apes aja, mungkin itu lagi kebagian pas 2%-nya itu. Nah, kadang-kadang dari pabriknya udah oke ya, tapi ternyata pas ke resellernya bisa jadi rusak, bisa ya. Karena mungkin pas itu kan mereka misalnya ada pengiriman gitu ya. Pengiriman itu mungkin bisa-bisa aja kan dibanting ya. Ya mungkin nggak sengaja gitu dibantingnya gitu ya. Eh, karena barang terlalu banyak itu dilempar gitu kan. Bisa kan terjadi, dari situ ada kemungkinan bisa produknya jadi rusak gitu ya. Saya pernah tuh waktu itu malam-malam lewat daerah Buah Batu gitu, kalau kalian tahu Tupperware ya. Meskipun mungkin sekarang Tupperware udah bangkrut ya, udah nggak ada ya. Tapi waktu itu kalau nggak salah di daerah Buah Batu itu ada ininya kayak gudangnya gitu ya. Pas malam-malam itu lewat gitu, ternyata memindahkan barang itu dibanting gitu ya, buk 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 gitu ya, malam-malam lagi ya. Jadi ya kayak gitu. Mungkin karena terlalu banyak, terus eh, si karyawannya juga pengen cepat-cepat gitu ya selesai gitu ya. Dan juga kita tahu katanya produk itu juga merupakan produk yang sangat awet sampai seumur hidup katanya awetnya. Nah, tapi ternyata dalam marketing hal itu bisa bikin jadi bumerang buat si perusahaannya. Sekarang perusahaannya malah jadi bangkrut gara-gara apa? Gara-gara nggak rusak-rusak produknya gitu ya. Kalau sekarang itu beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu saya misalnya beli printer aja nggak dilakukan maintenance gitu ya. Maintenance-nya cuma maintenance sederhana aja, bisa bertahun-tahun gitu si barang itu nggak rusak-rusak. Kalau sekarang kan mungkin printer 6 bulan udah rusak gitu ya, 1 tahun pemakaian aktif rusak. Kalau dulu waktu zaman kuliah tuh sampai bertahun-tahun tuh nggak rusak-rusak gitu ya. Mm-mm. Mungkin
ya 20 tahun yang lalu gitu ya masih bagus gitu. Kalau sekarang udah beda kualitasnya. Memang katanya sengaja dibuat supaya produknya cepat rusak supaya kitanya beli lagi katanya. Nah, ketika dijual ke temen gitu ya si produknya itu kita jual ke temen, baru berapa lama aja rusak gitu ya. Ternyata mungkin beda tangan, beda perawatan kelihatannya gitu ya. Jadi produk itu beda yang punyanya, beda tingkat ininya juga gitu ya, apa tingkat keawetannya gitu. Itu teman-teman ya. Kita kembali lagi ya. Di sini adanya tadi udah ya FR persen. FR persen ini. Kemudian kalau FRN failure rate ya atau rata-rata kegagalannya di sini rumusnya itu adalah jumlahnya kegagalan dibagi jumlah dari unit jam waktu operasi. Artinya si rumus ini kita pakai ketika waktu operasi menjadi faktor yang penting. Katakanlah misalnya armada truk, armada bus Transjakarta misalnya atau Damri. Jika dalam 10.000 jam operasi tercatat 5 kali kerusakan mesin, maka failure rate itu dihitung berdasarkan jam operasi, bukan jam unit semata gitu ya. Jadi dihitungnya itu per jam unit gitu ya. Selanjutnya dari failure rate ini kita dapat menghitung mean time between failures dengan rumus MTBF sama dengan 1 dibagi FRN-nya. Jadi MTBF ini menunjukkan rata-rata waktu operasi normal sebelum terjadi kegagalan berikutnya. Semakin besar nilai MTBF, semakin baik keandalan sistem. Ceritanya misalnya ada mesin pabrik tekstil gitu ya, memiliki FRN-nya itu sebesar 0,01 misalnya ya. Misalnya FRN-nya itu adalah sebesar 0,001 kegagalan per jam misalnya ya. Nah, maka MTBF-nya itu adalah 1000 jam gitu ya. Berarti secara rata-rata mesin tersebut dapat beroperasi 1000 jam sebelum mengalami kerusakan. Jadi dengan memahami konsep ini penting bagi kalian yang nantinya akan menjadi manajer operasional untuk merencanakan jadwal maintenance dan meminimalkan downtime produksi. Atau tadi apa? Downtime itu adalah mesin mogok, mesin berhenti. Nah, ini kita lihat lagi ya, di sini ada failure rate example. Kasusnya terdapat 20 unit pendingin udara yang dioperasikan selama 1000 jam. Selama periode tersebut, 2 unit mengalami kegagalan ya. Ya, 2 unit mengalami kegagalan itu yang pertama, satu gagal setelah dia beroperasi selama 200 jam dan yang satu lagi gagal selama setelah 600 jam. Gitu ya. Jadi ini ada 2 unit yang gagal dari 20 pendingin udara ya, pendingin ruangan, sorry. Nah, pertama kita hitung dulu FR-nya dalam persen. Tadi yang gagalnya ada berapa? Ada 2 ya. Gagalnya ada 2 dari berapa? Dari 20. Berarti 2 dibagi 20 kali 100% adalah 10%. Jadi FR-nya 10%. Gitu. Artinya apa? 10% dari unit yang diuji mengalami kegagalan selama periode pengujian ini. Kedua, kita hitung FRN, yaitu failure rate berbasis waktu operasi. Nah, total jam operasi awal adalah 20 unit dikali 1000 jam. Ya. 20 unit dikali total jamnya itu total jam operasi awal ya. Total jam operasi awalnya itu adalah
20 unit dikali dengan 1000 jam, yaitu 20.000 jam. Ya. Nah, gimana ini bagusnya gini mungkin ya. Nah, kayak gitu ya, biar lebih rapi. Nah, dari 20.000 jam ini, namun karena tadi adanya 2 unit yang gagal sebelum mencapai 1000 jam, maka jam operasi aktual berkurang sebesar 200 jam dan 600 jam ya. Berkurang jam operasi aktualnya ya. Jam operasi aktual berkurang 200 dan 600 jam. Sehingga total jam operasi efektif menjadi 20.000 dikurangi 1.200 jam ya. 1000 dikurangi 1.200 jam, benar nggak? 1.200 jam. Sehingga FRN-nya itu adalah 2 dibagi 20.000 kurangi 1.200 sama dengan 0,0000 gitu ya. 00 kecil lagi ya. 0,00106 kegagalan per unit jam. Jadi makin kecil tulisannya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Kegagalan per unit jam gitu ya. Kegagalan per unit jamnya. Terus kita terakhir menghitung MTBF-nya ya. MTBF itu adalah 1 dibagi yang 0,000106 ini. Sehingga MTBF-nya itu tadi adalah 1 dibagi 0,00106. Yang artinya 9,434 jam. Jadi artinya secara rata-rata sistem AC atau pendinginan tersebut dapat beroperasi selama 9434 jam ya, selama 9434 jam sebelum terjadi satu kegagalan. Selanjutnya providing redundancy di sini ya. Providing redundancy menyediakan komponen cadangan untuk meningkatkan keandalan sistem. Jadi prinsip dasarnya itu adalah sistem tidak langsung gagal ketika satu komponen utama rusak karena masih ada komponen lain yang bisa mengambil alih fungsinya. Secara konsep, provide backup components to increase reliability ini jadinya reliabilitas sistem atau RS ini dihitung dari peluang komponen utama bekerja ditambah peluang komponen cadangan bekerja ketika komponen utamanya gagal. Sehingga secara sistematis bisa kalian lihat ya bahwa RS sama dengan probability of first component working ditambah probability of second component working dikali probability need
second komponen. Nah, misalnya contohnya gimana? Contohnya misalnya reliabilitas komponen pertama itu, misalnya reliabilitas atau keandalannya itu adalah 80% atau 0,8 ya. Kan itu sama kan 0,80 gitu ya, atau 80% gitu ya. Ini tuh biasanya kan gini tuh ya, 0,80. Artinya 80% waktu komponen utama bekerja dengan baik. Jika komponen pertama gagal, maka ada komponen kedua dengan reliabilitas 0,75 yang akan digunakan. Peluang membutuhkan komponen kedua adalah 1 dikurangi 0,8 yaitu 0,2. Maka reliabilitas tambahan ya dari komponen cadangan itu adalah 0,75 dikali 0,2. Jika dijumlahkan berarti 0,8 ditambah 0,15. 0,15 itu adalah 0,75 dikali 1 dikurangi 0,8 gitu. Jadi sama dengan 95%. Berarti sistem secara keseluruhan memiliki reliabilitas sebesar 95%, jauh lebih tinggi dibandingkan hanya mengandalkan satu komponen. Katakanlah misalnya kalian di rumah sakit misalnya, sistem listrik rumah sakit itu tidak hanya bergantung pada PLN, tapi juga dia punya gensetnya. Ketika listrik utama padam, genset langsung beroperasi, meskipun genset tidak selalu sempurna, tapi keberadaannya secara signifikan meningkatkan keandalan sistem layanan medis. Artinya redundansi ini adalah suatu strategi manajerial yang sangat efektif untuk sistem yang kritis. Dengan biaya tambahan berupa komponen cadangan, perusahaan atau organisasi dapat menghindari risiko kegagalan total yang dampaknya jauh lebih mahal. Jadi memang ya belum pernah ya seumur hidup datang ke rumah sakit, terus pengalaman saya lah ya minimal seumur hidup gitu belum pernah datang ke rumah sakit terus listriknya mati gitu. Kalau listriknya mati kan orang kalau pas lagi operasi gimana gitu ya, benar nggak? Tiba-tiba pas lagi operasi bedah besar misalnya tiba-tiba listrik mati, ya udah wassalam aja itu mah gitu ya, karena taruhannya nyawa gitu teman-teman. Tapi oke lah kalau misalnya di kampus, di tempat pusat kebugaran, kalau mati-mati lampu sering terjadi ya, minimal gitu dalam hidup saya gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit kayaknya nggak boleh gitu. Kalau tiba-tiba mati udahlah ya, hancur udah reputasinya rumah sakit itu. Kalau puskesmas masih oke lah ya puskesmas, karena mungkin kalau di puskesmas atau di apa namanya di klinik kan nggak ada aktivitas operasi ya, operasi badan maksudnya gitu ya, di bedah gitu. Tapi kalau udah ada operasi gitu kan ya udah lain cerita ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman ya. Di sini ada contoh redundansi. Bagaimana penerapan redundansi dapat meningkatkan keandalan sistem yang sebelumnya tadi 0,713 ya. Tadi kalau nggak salah di contoh sebelumnya 0,713 ya. Bukan contoh yang ini, yang mana ya? Nah ini ya, 0,713 atau 71,3%. Nah, contoh yang tadi yang 0,713 itu dari sistem terdiri dari 3 komponen kan. Tadi ada 0,9, 0,8 dan 0,99 ya kalau kalian masih ingat. Maaf ya. Nah ini nih 0,9, 0,8 dan 0,99 ya. Ini di slide sebelumnya ceritanya masih nyambung gitu ya. Nah, di sini karena ini dia sifatnya seri, kegagalan satu komponen saja sudah bisa menyebabkan sistem berhenti. Nah, untuk meningkatkan keandalan, dipasang proses atau komponen cadangan pada R1 dan R2. Artinya, jika komponen utama ini gagal, maka komponen cadangan dengan reliabilitas yang sama dapat mengambil alih fungsi. Jadi, secara sistematis, reliabilitas masing-masing bagian yang memiliki redundansi dihitung dengan konsep peluang sukses,
yaitu peluang komponen utama bekerja ditambah peluang komponen cadangan bekerja ketika komponen utama gagal. Sehingga perhitungannya ini jadinya 0,9. Jadi ini di R1 dan R2 ini kan yang pertamanya yang warna biru tua ini ya. Biru tua ya kalau nggak salah ini ya. Ya kurang lebih lah ya biru mungkin ya. Biru ya, tapi nggak tua-tua amat mungkin ini. Nah, ini di R1 dan R2-nya itu ada buffer atau penyangga dengan reliabilitas yang sama gitu ya. Karena khawatirnya di R1 dan R2 ini ngeganggu gitu kan tadi ya. Nah, dipasang nih buffer atau penyangga di R1 dan R2-nya. Di R3 enggak karena 99% gitu ya, hampir sempurna gitu ya. Nah, jadinya tadi ini apa? 0,9 yang ini ya, 0,9 ya. 0,9 ditambah 0,9 dikali 1 min 0,9 ditambah 0,8 yang ini 0,8 ini ya balik lagi 0,9 ini berarti yang ini kan 0,9 itu yang ini ya ditambah 0,9 yang ini dikali 1 itu udah rumusnya ya 1 dikurangi 0,9 yang ini lalu dikali 0,8 ini ditambah 0,8 dikali 1 dikurangi 0,8 yang ini kali 0,99. Jadinya ini adalah 0,99 langsung naik ya. Dikali yang ini adalah 0,96 dikali 0,99 sama dengan 0,94. Jadi 94% naik. Sehingga keandalannya itu berubah dari 71,3% menjadi 94%. Ini kita lihat peningkatannya tajam ya. Nah, seperti itu gitu ya. Misalnya contohnya gini, ketika kalian tadi ya sistem pompa air aja ya di gedung bertingkat. Biasanya kan tersedia pompa utama dan pompa cadangan untuk suplai air. Jadi pompa utamanya itu yang mana di masing-masing tingkat. Misalnya kalian punya ada apartemen misalnya gitu ya. Tapi dia juga punya pompa cadangan untuk suplai airnya. Ketika pompa utamanya bermasalah, pompa cadangan langsung bekerja sehingga layanan air bisa tetap berjalan. Walaupun biaya investasi awalnya meningkat, tapi risiko gangguan operasional dapat ditekan secara drastis. Artinya apa? Redundansi adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan reliability system, terutama pada proses yang bersifat kritis. Dengan menambahkan komponen cadangan pada titik-titik yang lemah, perusahaan dapat memperoleh keandalan tinggi tanpa harus merombak seluruh sistem yang ada. Kemudian selanjutnya di sini paralel redundansi, yaitu strategi meningkatkan keandalan sistem dengan menyusun beberapa jalur kerja secara paralel. Prinsip dasarnya itu sistem tetap berfungsi selama minimal satu jalur masih bekerja. Inilah kenapa increase reliability through parallel redundancy menjadi sangat penting untuk sistem yang kritis. Pada gambar kita lihat ada 3 jalur panel. Ada 3 jalur paralel. Ya, 3 jalur paralel. Jalur atas ini memiliki komponen 95% atau 0,95. Jalur tengah terdiri dari 0,975 atau 97,5% dan 0,975 atau 97,5%. Sedangkan jalur bawah dia punya R4 0,95. Pertama kita hitung dulu reliabilitas di jalur tengah ya. Nah, di sini kan reliabilitas di jalur tengah itu R2 dikali R3 kan jalur tengah. Berarti 0,975 dikali 0,975 adalah 0,9506 atau 95,06%. Sementara probability of failure for all three parts itu 1 dikurangi 0,95 dikali 1 dikurangi dari total ini. Karena kan yang tengah itu dia ada 2 ya. Jadi yang ada 2 ini harus dikali dulu gitu. Dikali 0,9506. Dikurangi ya. Ulangi. Jadi R1 ini, jadi kalau paralel itu perhitungannya 1 dikurangi 0,95
dikali yang paralel yang kedua ini terdiri dari R2 dan R3 adalah 0,9506 ya. Berarti 1 dikurangi 0,9506 dikali 1 kurangi 0,95 yang ini. Sehingga hasilnya 0,05 dikali 0,494 dikali 0,5 sama dengan 0,00012. Sehingga reliability of new design itu adalah 1 dikurangi 0,00012 sama dengan 0,999988. Artinya, sistem ini hampir selalu dapat berfungsi dengan baik. Contohnya misalnya pada jaringan internet perbankan misalnya. Bank tidak hanya jaringan internet di bank gitu ya. Bank tidak hanya menggunakan satu jalur koneksi, tapi beberapa jalur dari penyedia yang berbeda-beda. Jika satu jalur bermasalah, transaksi tetap berjalan melalui jalur yang lain. Dengan desain paralel seperti ini, keandalan layanan meningkat drastis dan risiko gangguan operasional dapat ditekan. Artinya, paralel redundansi adalah pendekatan desain yang sangat efektif untuk meningkatkan reliability system, terutama pada layanan yang tidak boleh berhenti sama sekali. Nah, jadi ini gimana teman-teman cara ngitungnya? Ini exercise ya, latihan. Udah, kita coba langsung latihan ini ya. Bentar. Supaya ini agak besar ya. Masih tetap kelihatan ya. Ini ada 3 paralel ya. Ini gampang banget ya. Kita baca dulu dari sini. What is the overall reliability that bank loans will be processed accurately if each of the 5 clerks shown in the chart has the reliability zone? Jadi setiap clerk itu kan petugas ya. Setiap petugas itu dia punya 95% reliabilitasnya. Nah, exercise ya. Ini exercise kita terus dulu deh, ditulis di bawahnya. Exercise kita naikin dulu, nah supaya yang di atasnya hilang. Kita lihat dulu struktur sistemnya di sini ya teman-teman. Pada bagian awal ini kan terdapat 3 jalur ya, 3 jalur yang paralel. Jalur atas terdiri dari 1 clerk dengan reliabilitas 95%. Jalur tengah terdiri dari 2 clerk atau petugas yang terdiri dari 95% kali 95%. Dan jalur bawah juga 1 clerk dengan reliabilitas 0,95. Nah, ketiga jalur ini bekerja secara paralel, artinya sistem masih berjalan selama minimal 1 jalur berhasil. Tadi ya, jalur 1 itu dia 0,95. Jalur 2 dia 0,95 dikali 0,95 itu berapa teman-teman? Kita lihat dulu contekannya ya, kalkulatornya. (0,95 pangkat 2). 0,9025 jadinya. 0,9025 ya. Terus yang jalur 3 itu jalur yang bawah. Yang ini ya, jalur 3. Sama 0,95. Nah, terus selanjutnya gimana tadi? Jadi langkah berikutnya itu adalah kita menghitung hitung peluang semua jalur paralel gagal secara bersamaan. Caranya gimana tadi? Tadi kalau nggak salah 1 dikurangi 0, gitu ya. Jadi 1 dikurangi 0,95 ya, dikali 1 dikurangi 0,9025 ya, kalau nggak salah gitu ya. Dikali 1 dikurangi 0,95. 1 dikurangi 0,95 itu kalau nggak salah 0,05 ya. 0,05
dikali ini berapa nih? 975 ya. 975. Nah ini ya, berapa ini perkaliannya? Coba saya hitung dulu sebentar. 0,05 dikali 0,0975 dikali 0,05. Wow, angkanya jadi banyak ya. Di sini katanya 0,000, nolnya 3, 24, 375. Ya. Sehingga reliabilitas bagian paralel, jangan lupa ya, satu lagi adalah 1 dikurangi ini. Coba kurangi 1. 0,99975,625. Nah, jadi gitu, teman-teman ya. Oke. Oh ya, ini baru 3 paralel ini saja ya. Kita ada satu lagi paralel yang ini. Bukan paralel, harus melewati satu clerk lagi. Sehingga ini hanya bagian paralelnya aja ya. Bagian paralel itu yang ini. Terus ternyata ini masih ada satu lagi di sini, satu clerk lagi. Di sini berarti setelah melewati bagian paralel ini, proses masih harus melewati satu clerk terakhir dengan reliabilitasnya adalah 0,95 yang tersusun secara seri. Karena itu overall reliability sistem adalah dikali 0,95 sama dengan kali 0,95. Sorry. 94977 atau sekitar 94,98%. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ya itu katanya proses peminjaman uang di bank gitu ya, ini tuh. Jadi misalnya gini, contohnya kalian mengajukan persetujuan kredit di bank gitu ya. Misalnya katakanlah berkas pinjaman itu bisa diperiksa oleh beberapa petugas secara paralel untuk mengurangi risiko kesalahan awal. Tapi ternyata pada di tahapan terakhir itu tetap ada satu petugas atau pejabat yang mengesahkan. Walaupun misalnya sistem paralelnya sangat andal, reliabilitas total tetap dipengaruhi oleh tahap akhir ini gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi ini kayak gitu. Ini besar ya, yang paralel itu 99,975625. Tapi karena ini paralel yang selanjutnya yang terakhir ini 0,95 malah jadi turun gitu kan ya. Malah jadi turun ya teman-teman. Nah, seperti itu. Artinya meskipun petugas atau clerk tadi memiliki reliabilitas yang tinggi, struktur proses yang paralel ini, apakah seri atau paralel, sangat menentukan tingkat keandalan seluruh sistem yang ada.